Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Pramudiara dengan NPM 2508 10 10 297. Kali ini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika dalam mata kuliah matematika diskrit. Jadi yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini kita dijelaskan tentang induksi matematik. Induksi matematik itu adalah metode pembuktian untuk posisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Jadi induksi matematika ini juga bisa dibilang adalah metode pembuktian ya. Sebagai contoh, yang nomor satu ini bisa buktikan bahwa jumlah n bilangan bilangan bulat positif pertama adalah n kali n plus 1 dibagi 2. Yang kedua, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh lainnya dari induksi matematika. Pertama adalah setiap bilangan bulat positif n kali n lebih besar dari 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Buktikan. Nomor 2, untuk semua n lebih besar sama dengan 1, pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3. Buktikan. Di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali saja. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n kali n min 1 bagi 2. Banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan n elemen adalah 2 pangkat n. Kelima, untuk membayar biaya pos sebesar n sen, n lebih besar dari sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja. Jadi, 5 soal ini adalah salah satu contoh-contoh soal dari induksi matematika. Oke, slide selanjutnya kita dijelaskan bahwa melalui induksi matematik kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Dan itu seperti melakukan efisiensi ya. Jadi kita tidak perlu mencoba semua nilai bilangan bulat untuk membuktikan bahwa ya proporsi proporsi itu benar gitu loh. Dan induksi matematika untuk membuktikannya dengan mencoba semua bilangan bulat. Ini jelas sangat tidak mungkin ya kan. Bilangan bulat itu kan terbatas gitu. Jadi kita tidak mungkin untuk cobanya satu persatu. Nah, jadi sebagai contoh, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Teman-teman bisa perhatikan di sini, jika dibuktikan dengan semua nilai n, maka angkanya sebagai berikut. N sama dengan 1. Ini maksudnya sama dengan saya ini berarti adalah cuma hanya ada satu angka ganjil. 1 sama dengan 1 pangkat 2. Itu hasilnya benar. Nah, yang selanjutnya itu n sama dengan 2. 2 berarti di sini ada 2 bilangan ganjil. 1 tambah 3 sama dengan 4. Atau sama dengan, atau mungkin bisa dibilang 2 pangkat 2. Jadi, pernyataan ini itu benar. Selanjutnya n sama dengan 3. Berarti ini terdapat 3 bilangan ganjil. 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9, atau bisa dikatakan 3 pangkat 2. Selanjutnya sama dengan 4, itu sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini terdapat 4 bilangan ganjil, itu sama dengan 11. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 14. Itu bisa dibilang mungkin bisa disederhanakan jadi 4 pangkat. Tapi dengan 5 dan seterusnya berarti di sini ada 5 bilangan ganjil, 6 bilangan ganjil,
dan seterusnya seperti itu. Berapa banyak nilai n yang harus dicoba untuk pembuktian? Itu pasti sangat banyak kan? Nilai n tak terhingga banyaknya, apakah harus dicoba semua? Jelas itu tidak mungkin karena bilangan bulat sendiri yang seperti saya jelaskan tadi itu tidak terbatas ya teman-teman. Solusi pembuktiannya, karena kita tidak bisa hitungnya satu persatu, kita akan menggunakan induksi matematika. Oke, selanjutnya adalah prinsip induksi sederhana. Di sini dijelaskan bahwa misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Bilangan bulat itu dimulai dari angka 1. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Ini teman-teman, untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan dua langkah berikut. Yang pertama adalah P1 benar dan P benar, P kali N plus 1 juga benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. Nah, maksudnya adalah kedua langkah ini disebut prinsip induksi sederhana. Dan dua langkah ini akan digunakan untuk membuktikan kebenaran proposisi yang dinyatakan dalam PN. Nah, yang pertama itu dinamakan basis induksi. Sedangkan langkah kedua dinamakan langkah induksi. Langkah pertama adalah yang ini ya teman-teman, P1 benar. Dan ini adalah langkah 2, jika PN benar, maka P kali N plus 1 juga benar untuk setiap N lebih besar dan sama dengan 1. Nah, basis itu sendiri itu seperti saya itu menunjukkan bahwa proposisi tersebut benar untuk bilangan bulat positif pertama. Bilangan bulat positif pertama. Kalau langkah induksi ini itu seperti berbentuk aplikasi ya teman-teman. Jika maka yang ada di poin kedua ini, langkah induksi itu berisi asumsi andaian yang menyatakan bahwa PN benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Yang poin ketiga, bila kita sudah bisa menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah bisa membuktikan, kita sudah benar membuktikan bahwa PN itu benar untuk semua bilangan bulat positif N. Mungkin nah, untuk teman-teman yang masih belum paham ya, ini seperti efek domino teman-teman. Jadi sebagai contoh, jika P1 itu benar, maka P2 itu juga benar. Jika P2 benar, maka P3 juga benar. Dan jika P3 benar, maka P4 juga benar, dan seterusnya. Jadi ini ya teman-teman. Jadi kan jika kita anggap ya memang ini domino ya, dengan jarak dan struktur yang sama. Jika salah satu ini dirobohkan, atau di dalam poin ini ya, untuk merobohkan semua domino, cukup mendorong domino pertama. Domino pertama akan mendorong domino kedua. Domino kedua akan mendorong domino ketiga, demikian seterusnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita hanya membuktikan jika ini benar, maka P2, P3, P4, dan seterusnya itu juga itu benar seperti itu. Jadi P1 ini bagaikan domino, dan itu akan efek untuk N seterusnya, N1, N2, N3, N4, 5. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk contoh dari domino yang tadi ya, teman-teman. Jika salah satu domino jatuh, maka itu akan berefek pada bidak atau bangun-bangun seterusnya. Nah, untuk contoh pembuktian yang pertama, kita akan menggunakan contoh yang pertama terlebih dahulu, yaitu buktikan bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N kali N plus 1 dibagi 2. Untuk penyelesaiannya,
kita mendapatkan jawaban seperti ini. Misalkan P posisi bahwa jumlah n bilangan positif pertama adalah n kali n plus 1 sama dengan n kali n 1 dibagi 2 itu sebagai berikut. Jadi teman-teman bilangan deret ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah terusnya sampai n itu tuh sama aja seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh bentuk sederhana. Jadi kita nggak perlu ngitung. Jadi misalnya n ini 10 lah ya. Kita nggak perlu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai 10. Kita nggak perlu ngitung satu-satu seperti itu. Jadi itu akan digantikan oleh rumus yang ini disederhanakan. Jadi n sama berarti 10 dikali dalam kali 10 tambah 1 dibagi 2. Dan hasilnya ini sama, dan kita harus membuktikan kebenaran proposisi ini dengan 2 langkah induksi sebagai berikut. Pertama, kita akan melakukan basis induksi Y1 benar, karena untuk N sama dengan 1 kita memperoleh ini. Nah, jika N ini adalah 1, jadi karena ini N kali N plus 1 bagi 2, jadi itu sama dengan 1, jadi karena N-nya 1, dikali 1 tambah 1 bagi 2, sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, dibagi 2, jadi 1 kali 2 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu ada langkah induksi ini, misalkan P yang benar, yaitu kita asumsikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai N sama dengan N kali N plus 1, 1 bagi 2 adalah benar. Kita menggunakan hipotesis induksi ya. Kita harus memperlihatkan bahwa P kali N plus 1 juga benar, yaitu seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N plus kali N plus 1 sama dengan N plus 1 kurang 1 tambah 1 bagi 2. Jadi kalian merasa ini tuh kayak mungkin terlalu panjang ya, kita bisa jadi menyederhanakannya dengan cara yang seperti ini teman-teman. Gitu. Oke, dan contoh yang tadi kita tuh harus menunjukkan bahwa seperti ini teman-teman. 1 tambah 2 tambah 3 tambah sama dengan N plus N plus 1 sama dengan ini, kita sederhanakan ya. Jadi ini dipecah teman-teman. Nah, ini yang kuning ini sudah ditandai oleh yang kuning. Jadi tambah 2 tambah 3 tambah N itu kita dalam kurung, jadi di sini plus 1. Jadi dari yang satu seperti ini kita pecah menjadi 2. Menurut hipotesis tersebut, nanti kita harus membuktikan bahwa hasilnya itu harus sama teman, seperti yang apa ya, menurut teori atau menurut hipotesis yang tadi. Jadi seperti itu. Karena langkah 1 dan 2 dibuktikan benar, maka terbukti bahwa untuk semua bilangan bulat positif n 1, 2, 3 sama sampai dengan n sama dengan n kali n plus 1 bagi 2. Oke, contoh yang kedua, gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Caranya, kita menggunakan basis induksi untuk n sama dengan 1. Jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 sama dengan 1 pangkat 2. Ini ya, pangkat 2.
jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 pangkat 2. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Mungkin dalam bahasa sederhananya, bilangan ganjil pertama itu 1 ya teman-teman. Yang kedua untuk rangka induksi, andaikan P benar, itu kita menggunakan pernyataan ini, 1 tambah 3 tambah 5 plus 2 kali 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Adalah benar, ini kita menggunakan hipotesis induksi. Ini ada catatan bahwa catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke n adalah 2n min 1. Kita harus memperlihatkan bahwa P 1 itu juga benar. Itu caranya seperti ini. 3 plus 5 2n min 1 tambah 2n plus 1 sama dengan n plus 1 tambah 2. Itu juga benar teman-teman. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Ini kan teman-teman ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah kali 2n min 1 tambah 2n plus 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 kali 2n plus 1. Jadi itu tuh. Itu kita sederhanakan lagi teman-teman. Jadi kita cut ya. Ini 1, 3, 5, 2n min 1 sama dengan n2. Jadi yang ini itu sama dengan n2 yang ini teman-teman. Nah, ini dalam kurung ini itu kita coba jadi n min 2 sama seperti ini. Terus ini dipindahkan ke sini 2n plus 1. Kan nanti n keluar plus 2n plus 1 sama dengan n plus 1 pangkat 2. Jadi, karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan bahas prinsip induksi yang dirampatkan. Prinsip induksi sederhana hanya bisa dipakai untuk n lebih besar sama dengan 1. Sembarang n lebih besar sama dengan n0, kita itu menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah generalized induction principle. Prinsip induksi yang dirampatkan itu bisa disebutkan sebagai berikut ini. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat. N lebih besar sama dengan N0. Untuk membuktikan ini teman-teman, kita itu hanya perlu menunjukkan bahwa dua langkah ini. Dan yang pertama adalah langkah basis yaitu P 0 benar. Dan yang kedua ini adalah langkah induksi. Jika Pn benar, maka P kali N plus 1 itu juga benar. Untuk semua bilangan bulat, N lebih besar sama dengan N0. Saya tadi pelajari ya, dan ingat saya jika hal ini, maka itu baru bisa dikatakan sebagai prinsip induksi yang dirampatkan. Satu atau bilangan bulat lainnya itu pakai teori yang sebelumnya. Seperti itu. Contoh yang ketiga, untuk semua bilangan bulat tidak negatif n dengan induksi matematik, maka 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya 2 pangkat n sama dengan 2n plus 1 kali 1. Kita menggunakan penyelesaian ini basis induksi untuk n sama dengan 0. Kenapa kita menggunakan n sama dengan 0? Karena ini teman-teman, bilangan bulat tidak negatif. Bilangan bulat
tidak negatif itu kan mulai dari 0. Sama seperti ini, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Sama dengan 0, bilangan bulat tidak negatif pertama seperti yang kita bahas tadi. Nah, kita peroleh 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 1 kurangi 1. Gunakan rumus ini tuh jelas benar sebab 2 pangkat 0 sama dengan 1. Menggunakan hitung-hitung seperti ini teman-teman, 2 pangkat 0 plus 1 dikurangi 1, ini jadi 2 pangkat 1 kurangi 1, ini lagi menjadi 2 kurangi 1 sama dengan 1. Nah, ini membuktikan bahwa proposisi P itu adalah benar teman. Setelah itu menggunakan langkah induksi, buktikan bahwa Pn itu benar, yaitu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2, seterusnya tambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Ini adalah benar ya, kita menggunakan hipotesis induksi. Setelah itu kita harus menunjukkan bahwa P, P kali n plus 1 itu juga benar, yaitu menggunakan ini 2 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 hingga seterusnya tambah 2 tambah 2 pangkat 1. Itu kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. 2 1 tambah 1 dikurangi 1. Itu juga benar. Ini kita tunjukkan itu sebagai berikut. Kita bukan hitungan panjangnya ya. Ini 2 0 tambah 1 tambah 2 pangkat 2 hingga seterusnya tambah 2n tambah 2n plus 1. Kita cek teman-teman. Jadi ini sampai sini. Nah, 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n plus 2 plus 1. Menggunakan hipotesis induksi. Jadi perhitungan seperti ini, 2 plus 1 dikurangi 1 tambah 2 itu sama dengan 2n plus 1 ditambah 2n plus 1 dikurangi 1. Jadi kita sederhanakan jadi 2 kali 2n plus 1 dikurangi 1. Hasilnya 2n plus 2 kurangi 1 sama dengan 2n plus 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini membuktikan teman-teman. Hasilnya sama kan? Ini terbukti benar. Karena jika sudah benar, maka kita mengambil kesimpulan karena langkah 1 dan 2 keduanya telah diperlihatkan benar, maka semua bilangan bulat tidak negatif kan, terbukti bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 hingga seterusnya 2 pangkat n sama dengan 2 plus 1 dikurangi 1. Contoh 4, untuk semua n lebih besar sama dengan 1, buktikan dengan induksi matematik bahwa pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3. Mengenai penjelasan ini, pertama adalah basis induksi. Untuk n sama dengan 1, berarti maka kita substitusikan kan. N berarti 1. 1 pangkat 3 plus 2n berarti 2 kali 1 sama dengan 3. Sama dengan 3 adalah kelipatan 3. Jadi D1 itu benar. Karena melalui perhitungan ini tadi. 2 itu langkah induksi. Misalkan benar, itu proposisi n pangkat 3 2n adalah kelipatan 3 ke hipotesis induksi. Kita itu harus memperlihatkan bahwa P kali n plus 1 juga benar. Itu ini 1 3 3 ditambah 2 dan 1 ke 2n. Ini adalah kelipatan 3. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Untuk n plus 1 pangkat 3 ditambah 2n plus 1
sama dengan N pangkat 3 tambah 3N pangkat 2 tambah 3N plus 1 ditambah 2N plus 2. Setelah itu kita kelompokkan 2N ini, N pangkat 3 ditambah 2N ditambah 3N pangkat 2 ditambah 3N plus 3. Itu kita pecah, teman-teman. 3N ini 3 ditambah 2N ditambah 3 2 N pangkat 2 ditambah N ditambah 1. Ini kita harus memperhatikan bahwa N pangkat jadi 3 ditambah 2N itu adalah kelipatan 3 dari hipotesis induksi. Juga 3 kali N pangkat 2 tambah N tambah 1 itu pasti juga kelipatan 3. Dari mana? Ini dikali dengan 3. Jadi hasilnya juga akan kelipatan 3. Nah, maka N pangkat 3 tambah N plus 3 N pangkat 2 tambah N plus 1 itu adalah jumlah dua bilangan kelipatan 3. Ya, 3 tambah 2 N plus 3 N pangkat 2 tambah N plus 1 juga kelipatan 3. Jadi teman-teman kita bisa menyimpulkan bahwa karena langkah 1 dan 2 sudah diperlihatkan benar, maka terbukti bahwa untuk semua besar sama dengan 1, N 3 tambah 2N itu adalah kelipatan 3. Perhatikan bahwa latihan 1, setiap N besar sama dengan 3, jumlah sudut di dalam sebuah poligon dengan N sisi adalah 180 min 2 derajat. Buktikan pernyataan ini dengan induksi matematik. Nah, jawabannya ada di slide ini, teman-teman. Pertama, basis untuk nilai N sama dengan 3, poligon akan berbentuk segitiga dengan jumlah sudut 180 derajat. 180 derajat ini dari mana? Dari ini tadi ya, teman-teman, sudut segitiga ini. Itu jika ditotal, semuanya menjadi 180 derajat. Nah, ini jumlah sisi sebanyak 3, sehingga 180 karena N ini 3, kurangi 2, 180 N kurangi 2 derajat. Jadi 180 3 dikurangi 2 sama dengan 180 derajat. Jadi untuk N sama dengan 3 proposisi itu benar. Kedua, asumsikan bahwa jumlah sudut dalam poligon dengan N sisi yaitu 182 derajat adalah benar. Hipotesis induksi. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa jumlah sudut poligon jika tambah 1 ya, poligon yang memiliki N plus 1 sisi, itu kita menggunakan hitung-hitungan seperti ini. 80 1 kurangi 2. Itu bisa kita sederhanakan 180 kali min 1. Gambar di samping ini dapat ditunjukkan bahwa untuk K sama dengan N terdapat dua bagian, yaitu segitiga P dan poligon dengan titik K. Jadi ini akan dibagi jadi dua, yaitu segitiga P dan sisi poligon dengan K. Jumlah sudut di dalam poligon sisi menurut hipotesis induksi adalah 180 kali N min 2. Jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi ini karena 3 tadi kan, jadi 180 derajat. Jadi jumlah sudut dalam dari poligon dengan N plus 1 sisi yaitu 180 kali N min 2 kurangi 2 plus 180 derajat sama dengan 180 kali N kurangi 1 derajat. Karena basis dan langkah induksi ini benar, maka proposisi di atas itu terbukti benar.
Oke teman-teman, di sini kita ada contoh 5. Namun sebelum membahas contoh yang kelima ini, saya ingin membahas tentang ada contoh yang sebelumnya itu di dalam proposisi itu pasti terdapat rumus atau apa bisa dibilang ya, rumus atau cara menghitung atau formula, misalnya kuadrat dan sebagainya. Namun tidak selalu di dalam proposisi itu terdapat rumus atau formula seperti yang ini yang akan kita bahas. Itu di dalam contoh 5, di kantor pos tersedia perangko 3 sen dan 5 sen. Biaya pos pengiriman surat menggunakan kedua perangko tersebut. Berikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar N sen, N lebih besar dari 8, lalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja adalah benar. Sayangnya, menggunakan basis induksi untuk membayar biaya pos sebesar 8 sen dapat digunakan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen. Jadi 5 tambah 3 hasilnya 8. Ini jelas benar ya teman-teman. Dua langkah induksi. Kan PN benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N lebih besar sama dengan 8 N digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen. Hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa P plus 1 juga benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N plus 1, 9 sen, itu juga dapat menggunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja. Ada dua kemungkinan yang perlu diperiksa. Yang pertama, misalkan kita membayar biaya pos senilai N sen dengan sedikitnya satu perangko 5 sen dengan mengganti satu buah perangko senilai 5 sen dengan dua perangko 3 sen, maka akan diperoleh susunan perangko senilai N plus 1 sen. Kemungkinan kedua, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan, biaya pos senilai N sen menggunakan perangko 3 sen semua. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Sama dengan 8. Kitanya harus digunakan 3 buah perangko 3 sen seperti yang saya jelaskan barusan tadi. Dan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen akan dihasilkan nilai perangko N, yaitu 8 tambah 1 sen. Jika basis dan langkah induksi ini benar, maka proposisi di atas terbukti benar. Ini soal latihan 1. Di dalam soalnya tulis di dalam sebuah pesta, tiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali saja. Buktikan dengan induksi matematik bahwa jika ada N orang tamu, maka jumlah tangan yang terjadi adalah N kali N-1 dibagi 2. Kita di sini menemukan jawabannya, nilai N itu minimal 2 ya. Misalkan Pn adalah proposisi bahwa jika ada N orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah N kali N-1 kurangi 1 bagi 2. Menggunakan basis induksi, jika P benar, karena untuk N sama dengan 2 orang tamu, kita menemukan N sama dengan 2, berarti hanya ada satu kali jabat tangan yang terjadi. Sesuai dengan rumus ini teman-teman, kita pakai rumus ini. 2 N bagi 2 kali 2 kurangi 1 bagi 2 sama dengan 1. Induksinya adalah misalkan PN benar, yaitu kita asumsikan jumlah jabat tangan yang terjadi sebanyak N dikali N-1 bagi 2. Menggunakan hipotesis induksi, kita harus menunjukkan bahwa kali N plus 1 itu benar, yaitu jumlah jabat tangan yang terjadi di antara N plus 1 orang tamu adalah 1 dikali N plus 1 dikurangi 1 dibagi 2 dengan kita sederhanakan pakai rumus ini, teman-teman. Kita tidak perlu
Itu sangat panjang atau mungkin hitung satu-satu nih, apa, kelompokkan jadi orang ini jabat tangan dengan ini, loh jadi kita hanya, menyederhanakan atau menghitung dengan rumus ini teman, n kali n plus 1 dibagi 2. Berarti ini dapat ditunjukkan sebagai berikut, n plus 1 orang, maka jabat tangan yang terjadi haruslah berupa jumlah jabat tangan dan orang tamu ditambah jabat tangan yang dilakukan tamu n plus 1. Menurut hipotesis induksi, untuk orang tamu jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n kali n kurang 1 bagi 2. Tamu yang ke satu ini akan berjabat tangan sebanyak n kali dengan orang tamu lainnya. Jadi masing-masing itu sekali, jadi n ini 2 kan. Sehingga jumlah jabat tangan keseluruhan adalah sebagai berikut. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah ditunjukkan benar, maka terbukti bahwa jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah gunakan ini n kali n 1 bagi 2. Oke, untuk yang kedua, untuk biaya pos, apa saja yang dapat menggunakan perangko senilai 5 rupiah dan 6 rupiah? Berikan jawabanmu dengan prinsip induksi matematika. Jawabannya adalah kombinasi biaya pos dengan perangko 5 sen dan 6 sen dapat ditulis sebagai 5M plus 6N. Dan N ini adalah bilangan bulat. Nah, coba kombinasiin M dan N itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 4. Oleh biaya pos yang dapat dibayar mulai 20 sen, 21 sen, 22 sen, dan seterusnya. Ini akan kita buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk biaya pos sebesar N lebih besar sama dengan 20, lalu dapat menggunakan peran 5 atau 6 sen. Dan ini adalah posisi bahwa untuk biaya pos sebesar N lebih besar 20 sen selalu dapat menggunakan peranku 5 sen atau 6 sen. Induksinya di 20 benar. Karena untuk biaya pos sebesar 20 sen, kita dapat menggunakan 4,5 sen saja. Jadi seperti itu. Kenapa bisa kita ketemu 4,5 sen saja? Karena 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Untuk induksinya, nantikan N yang benar, yaitu asumsikan biaya pos sebesar N lebih besar 20 sen, lalu dapat menggunakan perangko 5 atau 6 sen saja. Itu harus menunjukkan bahwa N plus 1 itu juga benar. Itu biaya pos sebesar N plus 1 sen juga dapat dengan perangko 5 atau 6 sen saja. Harus meninjau ada dua kemungkinan ya. Pertama, kita untuk membayar biaya pos N sen untuk 1 sen digunakan perangko 5 sen saja, maka paling sedikit menggunakan 4 buah perangko 5 sen. Sebab N besar 20. Tapi mengganti sebuah perangko 5 sen dengan 6 sen selalu dapat dibayar biaya pos sebesar N plus 1 sen. Jika untuk membayar biaya pos sen digunakan perangko 6 sen, maka digunakan 4 buah perangko 6 sen. Sebab lebih besar 20. Dengan mengganti 4 buah perangko 6 sen dengan 5 buah, oleh susunan perangko senilai N plus 1 sen. Karena langkah 1 dan 2 sudah diperlihatkan benar, maka di bahwa biaya pos sebesar N sama dengan 20 sen selalu dapat menggunakan perangko 5 atau 6 sen. Ini di sini ada
beberapa latihan. Eh, Pertama, latihan nomor 3, sebuah ATM anjungan tunai mandiri hanya menyediakan pecahan uang 20.000 dan 50.000. Kelipatan uang berapakah yang dapat dikeluarkan oleh ATM tersebut? Berikan jawaban Anda dengan induksi matematik. Oke, jadi jawaban ini akan saya jawab di kesempatan berikutnya atau di video berikutnya. Sama seperti latihan 4, berikan dengan induksi matematik bahwa N pangkat 5 kurang N harus dibagi 5 untuk N bilangan bulat positif. Latihan 5 juga, A1, A2, hingga seterusnya AN, masing-masing adalah himpunan. Buktikan dengan induksi matematik hukum De Morgan perempatan berikut. Latihan nomor 6 juga sama, nanti saya akan menjawab di video berikutnya. Untuk latihan 7, misalkan ada sejumlah ganjil orang. Jadi orang dengan bilangan bulat ganjil seperti 1, 3, 5, yang lebih besar dari 1, yang berkumpul di sebuah lapangan. Di sini, mereka masing-masing memegang sebuah kue pie yang siap dilemparkan ke orang lain yang paling dekat dengannya. Jarak antar orang berbeda, tidak ada jarak antar pasangan yang sama. Jadi, jaraknya itu abstrak dan tidak konsisten. Jadi, tidak ada jarak yang sama. Jika semua orang harus melempar kue dengan simultan atau secara bersamaan, pastikan bahwa minimal ada satu orang yang tidak terkena lemparan. Jawabannya, kita menggunakan basis N sama dengan 3. 3 orang nih, A, B, dan C. Ada satu pasang orang dengan jarak terpendek. Tentu saja sehingga pasangan tersebut A dan B saling melempar kue satu sama lain. Artinya, B ini tidak akan terkena lemparan kue karena A dan B saling melempar. Tim akan melempar salah satu dari A atau B, tergantung yang paling dekat dengan C. Itu. Jadi mereka tidak saling melempar satu sama lain, namun A dan B ini saling melempar, sedangkan C ini tidak terkena lemparan dan akan melempar pai kepada A atau B. Langkah induksinya ganjil. Misalkan untuk N 2 cup 1 orang minimal, ada satu orang yang tidak kena lemparan. Maka ditunjukkan bahwa N plus 1 sama dengan 2K plus 1 tambah 1 sama dengan 2K plus 3 orang yang juga terdapat minimal satu orang tidak kena lemparan pai. Kita juga melakukan bukti sebagai berikut. Misalkan di antara 2K plus 3 orang, A dan B adalah pasangan terdekat. Jadi mereka melempar satu sama lain. Jadi akan kita bagi menjadi 2 kasus. Jika di antara 2K plus 1 orang tersisa, ada minimal satu orang yang melempar pai ke A atau B. Jadi maka akan ada maksimal 2K plus 3 kurangi 3 pai yang dilempar ke 2K plus 1 orang. Artinya ada 2K plus 3 kurangi 3 sama dengan 2K kue pai yang dilempar ke 2K plus 1 orang. Sehingga orang yang tidak melempar kue pai. Jika di antara 2K plus 1 sisa orang tidak ada yang melempar pai ke A dan B, maka jalannya sudah selesai. Nah, yang salah dari pembuktian induksi matematik ini, kenapa yang salah dari pembuktian di bawah ini yang menyebutkan bahwa semua kuda berwarna sama. Misalkan, ini adalah proposisi bahwa semua kuda dalam sebuah himpunan berwarna sama. Induknya, jika kuda di dalam himpunan hanya seekor, jelaskan P1 itu benar. Induksi, misalkan PN benar,
itu asumsikan bahwa semua kode di dalam himpunan N ekor kuda berwarna sama, atau ya, ini berwarna merah. Untuk membuktikan N plus 1 benar, tinjau untuk himpunan dengan N plus 1 kuda. Memori kuda-kuda tersebut dengan 1, 2, 3, hingga N dan N plus 1. Tinjau dua himpunan, yaitu N ekor kuda yang pertama, 1, 2, hingga setengah N, harus berwarna sama. Dan N ekor kuda yang terakhir, 2, 3, N 1 juga harus berwarna sama. Karena himpunan N kuda pertama dan himpunan N kuda terakhir itu beririsan, maka semua N plus 1 harus berwarna sama. Ini membuktikan bahwa di N plus 1 itu benar. Jadi kesimpulannya di N itu benar. Ini kan kita disuruh mencari apa ya? Salah dari ini hitungan langkah-langkah ini. Ini penyelesaiannya teman-teman. Langkah induksi ini tidak benar untuk himpunan dua ekor kuda, yaitu N plus 1 sama dengan sebab dua himpunan yang dibentuk ini tidak akan pernah beririsan. Himpunan pertama berisi kuda bernomor 1, sedangkan himpunan kedua kuda bernomor 2. Kita akan mencari lagi misalnya pembuktian induksi matematika ini. Teorema untuk setiap bilangan bulat negatif N berlaku bahwa 5N sama dengan 0. Berarti induksi untuk N sama dengan 0, maka 5 kali 0 sama dengan 0. Jadi karena 5 sama dengan 0, berarti 5 kali 0 untuk menghasilkan 0 ini. Induksinya kan bahwa 5N sama dengan untuk semua bilangan bulat negatif. Itu hipotesis induksi. Untuk membuktikan P1, tulislah N plus 1 sama dengan I plus J. Dan dalam hal ini, I plus J itu bilangan asli yang kurang dari plus 1. Seperti ini teman-teman. Dari kedua langkah di atas, maka terbukti untuk setiap bilangan bulat tak negatif N berlaku 5N sama dengan 0. Jawabannya, kesalahan itu jadi ketika permintaan dari N sama dengan 0 ke N sama dengan 1. Sebab 1 tidak dapat ditulis sebagai penjumlahan dua buah bilangan asli. Jadi ya, untuk perpindahan N sama dengan 0 ke N sama dengan 1, itu nggak bisa ditulis sebagai penjumlahan dua buah bilangan asli. Oke, selanjutnya adalah prinsip induksi kuat. Kadang-kadang diperlukan lebih dari satu hipotesis induksi untuk membuktikan sebuah pernyataan. Untuk itu, kita menggunakan prinsip induksi kuat. Dalam bahasa Inggris, strongly induction principle. Misalnya nih, ini adalah pernyataan perihal bilangan bulat. Kita ingin membuktikan bahwa Pn ini benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n 0. Untuk membuktikan ini, itu hanya perlu menunjukkan dua langkah ini teman-teman, dua poin. Pn 0 benar, dan jika P 0, P 1 hingga Pn benar, Pn plus 1 juga benar untuk semua n lebih besar dengan 0. Pada poin 2 terdapat lebih dari satu hipotesis, yaitu yang mengasumsikan P0, P0 plus 1 Pn benar. Contoh 6, bilangan bulat positif disebut bilangan prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Ingin bahwa setiap bilangan bulat kan besar kedua dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Kita akan membuktikan ini dengan disuruh untuk dengan prinsip induksi kuat.
Penyelesaiannya sama dengan 2, maka 2 sendiri adalah bilangan prima dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima. Itu dirinya sendiri ya, yaitu 2 itu tadi. Ini langkah induksi, misalkan pernyataan bahwa bilangan 2, 3, hingga n dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima adalah benar di hipotesis induksi. Kita juga perlu menunjukkan bahwa n plus 1 ini juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, teman. Untuk kemungkinan nilai n plusnya itu 1, dan nilai n plus 1. Jadi itu bilangan prima, dia dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Jika n plus 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis n plus 1 tanpa sisa. Dengan kata lain seperti ini, teman-teman. 1 dibagi A sama dengan B. Atau kita menggunakan ini. 1 sama dengan AB. Dalam hal ini, 2 lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan N. Menurut hipotesis induksi, A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Ini berarti N plus 1 jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. N plus 1 sama dengan AB, teman. Pada contoh 6 di atas, kita buat hipotesis itu lebih dari satu ya. Ini tadi, asumsikan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, dan seterusnya. Juga tadi sudah kita bahas. Dengan menggunakan banyak hipotesis, kita menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, dengan penelitian atau banyak percobaan, teori kita ini atau kita ini jadi lebih kuat dan pasti. Jadi kita, kalau jika hanya satu hipotesis saja itu mengasumsikan yang dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, maka jadinya jadi kurang kuat, mungkin masih begitu teman-teman, belum meyakinkan. Contohnya nomor 7 ini adalah sebuah mesin gambaran zaman dulu. Teka-teki susun potongan gambar jigsaw puzzle terdiri dari jumlah potongan bagian gambar. Ini potongannya ya. Dua atau lebih potongan dapat disatukan untuk membentuk potongan yang lebih besar. Kita gunakan istilah blok bagi satu potongan gambar. Blok-blok dengan batas yang cocok dapat disatukan membentuk blok yang lain yang lebih besar. Ini teman-teman. Jika semua potongan telah disatukan menjadi satu buah blok, teka-teki susunan gambar itu dikatakan telah dipecahkan. Menggabungkan dua buah blok dengan batas yang cocok dihitung sebagai satu langkah. Jadi kita menggabungkan puzzle yang kuning dengan yang biru, kita gabung itu sebagai satu langkah. Yang merah dan hijau digabung juga jadi satu langkah. Maka prinsip induksi kuat untuk membuktikan bahwa untuk suatu teka-teki susun gambar dengan n potongan selalu diperlukan n kurangi 1 angka untuk memecahkan teka-teki itu. Nah, ini penyelesaiannya. Induksi untuk teka-teki susun gambar dengan potongan, kita tidak diperlukan satu langkah apa-apa untuk memecahkan teka-teki itu. Nah, untuk langkah induksi, misalkan pernyataan bahwa untuk teka-teki dengan potongan itu sama dengan 1, 2, 3, hingga K. Perlukan sejumlah n kurangi 1 angka untuk memecahkan teka-teki itu adalah benar. Kita harus membuktikan nih bahwa untuk n plus 1 potongan diperlukan n langkah. Sehingga satu potongan menjadi 2 buah blok. Satu dengan satu potongan
dan satu lagi dengan N2 potongan 1 tambah 2 sama dengan N plus 1. Jadi eh, satu ini, N plus 1 ini dipecah teman-teman. Di sini 1 2 sama dengan N plus 1. Jadi N1 ini, blok puzzle N1 ini jika digabungkan dengan N2 maka akan menghasilkan ini N plus 1. Gitu, teman-teman. Langkah terakhir yang memecahkan teka-teki ini, dua blok disatukan sehingga membentuk satu blok besar seperti yang saya jelaskan ini. Satu gabung dengan N2 menghasilkan N plus 1. Menurut hipotesis induksi, kan satu dikurangi satu langkah untuk menyatukan blok satu dan blok kurangi satu langkah untuk menyatukan blok yang lain. Digabungkan dengan satu langkah terakhir menyatukan kedua blok tersebut, maka banyaknya langkah adalah satu kurangi satu tambah dua dikurangi satu tambah satu langkah terakhir. Satu tambah N2 dikurangi 2 tambah 1 sama dengan plus 1 dikurangi 1 sama dengan N. Nah, langkah 1 dan 2 sudah diperlihatkan benar, maka terbukti nih bahwa kata-kata susun gambar dengan N potongan selalu diperlukan kurangi satu langkah untuk memecahkan kata itu. Itu juga ada latihan kuis. Anda memiliki sebatang coklat berbentuk persegi panjang yang terdiri dari N buah coklat berbentuk persegi. Anda ingin mematahkan batang coklat tersebut menjadi kumpulan persegi-persegi coklat kecil. Jadi misalnya ini jadi 4. 1 kita pecah, di kotak kecil 2, kecil 3, 4. Dalam mematahkan coklat, Anda hanya bisa mematahkan pada garis-garis di antara coklat-coklat persegi. Ini garis-garis ini teman-teman. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah pemataan yang harus dilakukan adalah N kurangi 1. Jawabannya ini selesaikan dengan prinsip induksi kuat. Kita menggunakan prinsip induksi kuat. Langkah pertama adalah basis induksi. Untuk dengan 1, maka dibutuhkan N kurangi 1 sama dengan 0 kali pematahan. Ini benar karena coklat hanya punya satu persegi sehingga tidak ada pematahan. Cara induksi, asumsikan atau bayangkan untuk mematahkan sebatas coklat yang terdiri dari N buah coklat persegi. Dengan 1, 2, 3, hingga K. Bukan N kurangi 1 pematahan adalah benar. Kita harus menunjukkan bahwa sebatang coklat dengan satu buah coklat persegi kan pematahan. Gimana caranya? Seperti ini. Patahkan batang coklat itu sehingga terbagi menjadi dua potongan dengan N1 persegi dan N2 persegi. Dalam hal ini, 1 kurang dari N2 kurang dari N plus 1 dan N plus 1 tambah N plus 2 sama dengan N plus 1. Menurut induksi, kita dapat mematahkan potongan N1 sebanyak N1 dikurangi 1 kali dan potongan N2 sebanyak N2 dikurangi 1 kali. Sehingga jumlah pematahan seluruhnya adalah 1 ditambah N1 dikurangi 1 tambah N2 dikurangi 1 sama dengan, bisa disederhanakan, plus 1 sama dikurangi 1 sama dengan N. Bahwa angka 1 ini berasal dari pematahan pertama, jadi 1 dan N2. Karena satu basis dan langkah induksi sudah ditunjukkan benar, maka terbukti jumlah pematahan yang harus dilakukan adalah N kurangi 1. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada beberapa bagian yang terlalu cepat. Saya menjelaskannya, saya kurang penjelasan yang lebih detail karena saya juga
berusaha memahami materi-materi ini. Jadi lebihnya saya terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.